Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Haji, dan apa kabar? Semoga baik kabarnya dan juga selalu sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kembali bukan zodiak ya, tetapi kita membaca secara general ya. Jadi saya mengangkat tema dengan judul Suara Batin Dia Untukmu. Suara Batin Dia Untukmu. Oke. Video ini bersifat timeless dan bersifat general reading ya teman-teman. Artinya tidak akan semuanya pasti resonate 100%, pasti tidak gitu ya. Tetapi yang jelas dalam tema kali ini, Suara Batin Dia Untukmu, saya mencoba untuk membantu teman-teman menerjemahkan apa yang dia rasakan, menerjemahkan apa yang ada di dalam batin atau hatinya. Kalau kita bicara tentang suara batin, itu berarti adalah suara hati yang paling dalam dari dia, dari seseorang yang kamu fokuskan. Maka dari itu saya sekali lagi akan membantu teman-teman untuk menerjemahkan apa sih yang sebetulnya dia rasakan, mencoba membaca apa yang dia rasakan yang tentunya berhubungan dengan kamu. Nah, teman-teman di sini saya minta nanti kamu fokuskan pikiran kamu dan energi kamu, pikiran kamu, hati kamu, energi kamu, jiwa kamu, fokuskan hanya kepada orang yang memang sedang kamu pikirkan atau kepada orang yang memang sedang kamu inginkan ya, atau kamu fokuskan. Tujuannya adalah untuk mengkoneksikan energi antara kamu dengan dia, lalu kemudian dengan saya juga, agar saya bisa menarik energinya. Dan kemudian saya mencoba membacanya, lalu saya memberikan penjelasan ke teman-teman, menerjemahkan atau memberikan petunjuk-petunjuk, menerjemahkan apa yang dia rasakan. Oke. Nah teman-teman, video ini saya jelasin dulu ya, biar nanti teman-teman nggak salah pengertian dan sebagainya. Video ini bisa dibilang bisa digunakan untuk semua orang ya. Materi ini bisa digunakan untuk semua orang. Artinya buat teman-teman yang mungkin sedang ada hubungan dengan seseorang, atau mungkin sudah selesai, atau bahkan belum terjadi sebuah hubungan. Jadi intinya materi ini bisa digunakan untuk kamu yang memang sedang memikirkan seseorang. Intinya itu aja deh. Entah itu hubungannya dalam bentuk apapun, silahkan. Yang jelas ini bisa untuk semua jenis hubungan ya. Untuk semua jenis hubungan. Jadi artinya berlaku untuk semua orang yang memang sedang memfokuskan pikirannya kepada seseorang ya. Jadi jelas ya, intinya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi temanya adalah Suara Batin Dia Untukmu. Seperti apa suara batin dia untukmu? Dan video ini sekali lagi bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton, kapanpun kamu dengarkan video ini, itu artinya masih berlaku sepanjang waktu. Oke, saya akan gunakan kartu ini atau deck ini teman-teman untuk membaca, dan saya mengeluarkan 5 kartu di depan nanti. Saya kemudian padu juga dengan kartu tarot yang seperti biasanya. Jadi artinya saya mencoba membaca dan menarik beberapa kesimpulan-kesimpulan dari apa yang nanti bisa saya baca dari getaran-getaran yang saya rasakan. Oke, kita shuffle kartu dulu. Oh ya, sebelumnya, saya akan mulai memberikan kesempatan buat teman-teman. Dalam waktu 5 detik, silahkan kamu fokuskan orang atau pikirkan orang yang sedang kamu fokuskan. Oke, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selesai ya, dan kamu tetap boleh keep contact atau terhubung dengan dia terus, nggak apa-apa, tapi juga kamu tetap harus fokus menyaksikan video yang ini sampai selesai ya. Oke, saya coba untuk tarik beberapa kartu sesuai dengan energi yang keluar. Dan perlu diketahui bahwa setiap kartu yang keluar dari kocokan saya itu tidak ada yang kebetulan. Semua random, tetapi yang keluar tidak ada yang kebetulan, karena sekali lagi saya mungkin boleh menekankan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan ya. Termasuk teman-teman menemukan video ini, nggak ada yang kebetulan juga ya. Karena berarti itu artinya kamu menarik sesuatu yang sedang kamu butuhkan, atau menarik sesuatu yang sedang kamu harapkan menjadi sebuah solusi maupun pencerahan atau petunjuk-petunjuk. Karena petunjuk dari Tuhan pun tentu tidak akan langsung petunjuk itu datang dari langit gitu kan, dari Tuhan gitu kan. Tetapi yang jelas petunjuk itu bisa Tuhan berikan melalui berbagai macam cara ya, melalui dengan berbagai macam kejadian, peristiwa maupun cara. Oke, saya keluarkan 5 kartu. Ada sinergi, unfoldment,
new beginnings. Oke, saya geser lagi. Shape shifting, awan yang bergerak, berubah-ubah, ebb and flow. Nah, kita geser lagi. Oke, teman-teman, nanti untuk kartu tarot yang seperti biasa, tarot klasik saya keluarkan setelah kita baca. Oke, teman-teman, sekali lagi saya jelaskan bahwa video ini atau ini bisa digunakan untuk kamu dalam bentuk hubungan apapun. Kamu yang mungkin masih berhubungan gitu ya, terus mungkin lagi ada masalah, terus kamu yang mungkin belum berhubungan atau belum ada komitmen apapun, atau mungkin kamu yang sudah mungkin pernah berhubungan selesai dan kamu masih merindukan dia, itu juga bisa. Atau buat kamu yang sedang berhubungan tapi beberapa lama ini atau beberapa akhir-akhir ini ternyata ada masalah-masalah yang mengganggu kamu, dan kemudian ada juga yang mungkin kamu lagi nggak komunikasi sama sekali dengan dia. Oke, jadi saya melihat bahwa secara energi di sini saya merasakan kamu dan dia sudah ada koneksi energi secara batin itu ada. Bagi yang belum berkomitmen, berarti di sini kamu sudah ada energi atau sudah terjadi ikatan energi yang mungkin tidak kamu sadari, tapi sebenarnya kamu sudah bisa merasakan. Bagi yang sudah selesai dan tidak ada komunikasi, mungkin di sini sebenarnya kamu masih ada ikatan energi. Yang jelas secara ikatan batin dan energi di sini sinerginya masih kerasa. Jadi ada sinergi yang sebenarnya masih bisa kamu bangun ya. Dan ini sebetulnya masih bisa berlanjut ke dalam sebuah cerita, ke dalam sebuah hubungan yang mungkin sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Di kartu pertama di sini saya merasakan adanya energi yang sudah menjadi satu, sudah saling mengikat. Kalau yang sudah selesai, kalau yang mungkin secara komitmen sudah bubaran gitu ya, saya merasakan masih ada ikatan batin dan energi yang cukup kuat di situ, cukup kuat ya. Jadi dia masih selalu ingat kamu dan kamu juga masih selalu ingat dia. Buat kamu yang mungkin belum ada komitmen, di sini kalian sudah saling memikirkan ya. Kalian sudah saling memikirkan, bahkan sudah ada getaran-getaran yang kamu rasakan itu aneh ya. Anehnya itu dalam arti kata kamu sudah merasakan sesuatu yang kok gue gini ya gitu, kok gue nyaman sama dia ya, kok gue tuh asik ya, kok dia tuh orangnya asik ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi kalau yang kamu sudah selesai, komitmennya sudah selesai, sudah nggak ada komitmen, jadi ada dua versi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah selesai secara komitmen sudah tidak ada, dan buat kamu yang istilahnya masih ada komitmen, berarti ada tiga ya, ada tiga. Buat yang sudah selesai ya, pernah ada komitmen tapi sudah selesai. Terus yang kedua, belum ada komitmen tapi sudah ada getaran-getaran perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kamu. Dan yang ketiga, buat yang sudah ada komitmen, sudah menjalin hubungan tapi sedang nggak jelas hubungannya. Jadi ada tiga ya, ada tiga kategori hubungan. Oke, jelas ya. Nah, saya merasakan bahwa di antara kamu tuh masih ada sinergi, ada keterikatan yang sangat kuat ya. Itu yang saya rasakan. Lalu di sini saya juga merasakan adanya sesuatu yang masih disimpan, adanya perasaan-perasaan yang masih dipendam. Jadi belum secara terbuka dia mengungkapkan perasaan-perasaan seperti apa yang kamu harapkan. Tapi sebenarnya perasaan-perasaan itu ada. Seperti misalnya dia sebetulnya ada feeling sama kamu, dia sebetulnya ada getaran-getaran juga sama kamu. Dan nanti kita lihat gitu ya, kenapa dia masih belum mengungkapkan perasaan dia. Di sini ada unfoldment, a lotus flower, ada unfoldment. Kenapa dia belum mengungkapkan gitu kan? Kita nanti akan melihat dengan kartu yang selanjutnya di sini ya. Kenapa sih kok dia belum mengungkapkan dan sebagainya. Tapi yang jelas sekali lagi saya merasakan energi itu sangat kuat ya. Ada saling tarik menarik gitu kan. Dan dia sejauh ini dia tuh bersikap baik sama kamu. Sejauh ini dia bersikap baik sama kamu. Dia seperti ada perhatian sama kamu. Cuma dia belum mengungkapkannya secara gamblang, belum mengungkapkannya secara
jelas ya. Jadi kayak masih ada yang ditutup-tutupin, tapi sebetulnya didorong oleh perasaan-perasaan yang sebetulnya antara kamu dan dia boleh dikatakan ada klik-klik tertentu. Ya. Kenapa dia belum mengungkapkan di sini ya? Padahal sebetulnya ketika dia mengungkapkan, maka sebetulnya ini sudah bisa dimulai. Ada new beginnings di sini ya. Tapi saya melihat bahwa dia secara dari kartu ini semuanya, saya melihat dia perasaannya itu masih belum menentu ya. Bisa jadi dia ada kekhawatiran tertentu, dia ada ketakutan tertentu, atau dia sudah ada ya kayak semacam ada komitmen dengan orang lain juga. Jadi di sini kayak masih ada pergeseran rasa yang masih berubah-ubah. Tapi saya melihat bahwa dia sekali lagi saya tekankan, energi ke kamu itu sangat kuat ya. Getaran sama kamu tuh getarannya sangat kuat. Nah, maka dari itu di tema yang kali ini, suara batin dia untukmu, saya mencoba membaca dan menerjemahkan suara batin dia tuh seperti apa. Nah, seperti yang sedang saya bacakan, bahwa dia ada getaran-getaran, dia juga memikirkan kamu, dia masih belum mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia sebetulnya kepengen memulai, tapi kayak ada keraguan-keraguan di sini, kayak ada perasaan-perasaan yang naik turun gitu kan. Ini berbagai macam sebab dan faktor melatar belakangi semua ini. Ada yang memang kalau saya lihat di sini karena dia ada trauma-trauma tertentu, kayak ada trauma-trauma tertentu. Di sisi lain juga kayak ada semacam dia punya ikatan batin dengan orang lain yang sebenarnya sudah dia jalanin sekarang, tapi sebetulnya ada ketidaknyamanan atau ada sesuatu yang mungkin dia merasakan. Intinya gini, dia begitu ngelihat kamu, begitu ketemu kamu tuh kayak yang, wah ini nih gitu loh, ini adalah sosok yang gue harapkan, ini adalah sosok yang pas banget dengan impian gue gitu loh, seperti itu ya. Jadi gambarannya kayak gitu. Sorry, minum dulu. Jadi perasaannya naik turun ya teman-teman. Tapi kalau boleh saya katakan bahwa dia kepengen memulai, tetapi dia sangat berhati-hati ya. Jadi terus gimana dong Mas Damar dengan yang sudah putus, sudah cerai atau bubar gitu ya? Pernah ada kan ini untuk tiga kategori ya. Jadi yang sudah pernah berhubungan tapi selesai, terus kemudian yang belum berhubungan tapi sudah ada ikatan batin dan udah ada komunikasi, baru kenal misalnya. Dan yang ketiga adalah bagi kamu yang masih berhubungan tapi kondisinya lagi nggak bagus ya, mungkin lagi menghilang dianya, atau dianya lagi nggak ada komunikasi sama sekali, atau bahkan kamu diblokir WA-nya gitu loh. Nah, itu yang saya baca adalah untuk 3 kategori itu. Ya, jadi buat kamu yang saat ini lagi diblokir, kalau boleh saya bilang berarti kamu masih ada harapan. Ya, ada harapan karena sebetulnya dia kepengen memulai lagi komunikasi dengan kamu, tapi dia masih belum berani mengungkapkan. Ya, karena ada hal-hal yang masih dia simpan dan dia sangat berhati-hati untuk tidak gegabah menyambung kembali hubungan sama kamu. Gitu loh, karena sekali lagi dia masih perasaannya naik turun, dia perasaannya masih berubah-ubah, dia masih ada sesuatu yang harus dia kondisikan terlebih dahulu gitu loh. Jadi itu dia yang membuat membuat dia itu tidak langsung mengungkapkan semua perasaannya, tapi ada kerinduan di situ, ada perasaan kangen, ada rasa kangen yang sudah dia rasakan. Apalagi buat kamu yang mungkin udah lama nggak ketemu, ada kangen-kangen yang udah mulai dirasakan. Atau buat kamu yang sama sekali belum pernah ketemu tapi sudah ada keep kontak gitu kan. Nah, di situ sudah mulai ada perasaan kangen ya, walaupun kangen dalam bentuk yang berbeda karena memang belum pernah ketemu, tapi lebih kepada saling membutuhkan. Itu yang saya rasakan ya teman-teman. Nah, kita akan melihat ke kartu selanjutnya. Kita coba baca lebih dalam lagi seperti apa kira-kira. Suara batin dia untukmu, suara batin dia untukmu seperti apa? Oke. Ada the moon ya. The moon ini berarti ada kondisi yang memang tidak bisa begitu saja diturutin ya.
The Moon itu adalah bertanda adanya sesuatu yang harus diwaspadai. Ada sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Ada semacam bahaya yang mengikuti ketika, misalnya kalau tadi kan belum mengungkapkan masalah, kayak ada, bukan keraguan sih kalau saya bilang, ya lebih kepengen memastikan lagi gitu loh, lebih kepengen memastikan lagi. Terus The Moon itu juga menunjukkan bahwa harus berhati-hati karena memang ada bahaya yang menyertai atau bahaya yang tersembunyi gitu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Age of Pentacles, ada hal-hal yang memang berhubungan dengan pekerjaan yang memang dia masih harus fokuskan. Dia dihadapkan dengan pilihan, ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang belum mengungkapkan, dia masih belum menghubungi kamu lagi, dia masih blokir kamu segala macam. Kalau saya lihat di sini, dia memang berhati-hati, dia masih fokus di dalam pekerjaan juga. Tapi selain itu dia juga kayak ada kayak dihadapkan dengan pilihan juga gitu loh. Ya, dihadapkan dengan pilihan antara mungkin pekerjaan atau kamu, atau mungkin karena terbentang jarak misalnya, karena long distance barangkali, ya seperti itu. Jadi intinya kalau dari kartu ini kita baca lebih detail, lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya dia sudah kepengen memulai, ya, sudah kepengen memulai. Karena dia menganggap bahwa dia sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi, kecuali memang dia kepengen menjalin sebuah hubungan yang serius, menjalin sebuah komitmen yang serius, karena dia juga bukan orang yang suka bermain-main. Tapi ketika ternyata dia memang sampai sekarang belum komunikasi sama kamu, ini khususnya buat kamu yang lagi diblokir, buat kamu yang mungkin lagi nggak bisa komunikasi, saya pikir kamu tidak ada salahnya untuk sementara waktu menunggu, ya, sampai kemudian dia nanti ada kabar dari dia, entah dia buka blokirannya, entah dia mungkin terus menghubungi kamu dan sebagainya, ngajak ketemu dan kemudian ngobrol lebih lanjut. Karena saya melihat dia sekarang ini sedang dihadapkan dengan pilihan. Jadi ketika dia dihadapkan dengan pilihan, saya pikir ya sudah, semuanya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Kamu doakan saja yang terbaik buat dia, agar dia bisa menentukan pilihan yang tepat, ya. Artinya ya harapannya sih pilihannya adalah kepada kamu gitu kan, jatuh kepada kamu. Nah kalau saya lihat dari suara batinnya, kalau saya lihat suara batin dia sejauh ini, sejauh yang saya rasakan itu adalah ke kamu. Artinya dia masih ingat kamu, dia masih kepikiran kamu. Itu bagi yang sudah selesai, ya, bagi yang sudah selesai. Atau jadi tadi kan 3 kategori, ya, poin 1, 2, 3. Poin 1 adalah sudah selesai, sudah ada komitmen, pernah berhubungan tapi selesai. Yang kedua adalah belum pernah berhubungan tapi baru ketemu dan mungkin belum pernah ketemu, belum pernah berkomitmen. Yang ketiga adalah sedang ada hubungan tapi tidak ada komunikasi dan mungkin lagi break. Jadi untuk kamu yang nomor 1 dan 3, saya merasakan bahwa kamu nggak ada salahnya menunggu, ya, menunggu. Dan kamu sambil rasakan juga secara feeling kamu, secara intuisi kamu itu bagaimana. Kalau kamu ngerasa bahwa, iya kayaknya gue harus menunggu, oke, nggak ada salahnya kalau misalnya sesaat kamu menunggu sambil berdoa. Semoga Tuhan memberikan petunjuk sekaligus menggetarkan hati dia, agar dia, getaran hatinya memang ketarik sama kamu banget gitu loh. Walaupun sebenarnya sejauh ini pun dia ikatan batinnya ini masih sinergi sama kamu, itu yang tadi bolak-balik saya tekankan. Jadi masih ada sinergi, masih ada keterikatan batin dengan kamu, gitu. Jadi makanya saya lihat di sini adalah boleh ditunggu sesaat, beberapa waktu. Biarkan dia selesaikan dulu masalah-masalahnya, karena dia sedang menghadapi permasalahan yang cukup boleh dibilang tuh nggak gampang. Gitu. Mungkin dia harus menyelesaikan urusan dia terlebih dahulu, baru nanti fokus ke kamu. Itu gambaran dari kartu kedua. Oke, saya akan lihat di kartu ketiga atau baris ketiga, ya. Di baris ketiga kita akan melihat ada the Star, Ten of Cups. Wow, ini bagus kartu ini.
Ini kartu bagus maksudnya memberikan apa ya, semacam, aduh, kok ternyata ada Three of Swords. Kalau ini bagus nih, ini bagus, 1, 2, 3 bagus. Tapi kalau ada Three of Swords ini jadinya agak-agak mengurangi nilai bagusnya ini. Oke, di sini ada The Star, kemudian ada Ten of Cups, ada Two of Cups, kemudian ada Four of Cups, ada Three of Swords. Dimana sebetulnya dia itu sudah kepengen ini tadi, memulai, ya, memulai segala sesuatu yang baru, kehidupan baru, membuka lembaran baru, dan dia kepengen banget sudah berkeluarga. Dia sudah kepengen banget yang namanya memiliki pasangan secara sah, bukan lagi sekedar pacaran-pacaran. Bukan lagi sekedar bermain-main, tidak sama sekali. Itu kalau saya lihat dari suara batin dia untukmu seperti itu. Nah di sini kamu termasuk menjadi apa ya, salah satu ya, kalau karena gini. Kenapa saya katakan salah satu? Karena di kartu terakhir ini saya melihat dia memang ada bukan keterikatan ya, dia kayak ada komitmen dengan orang lain gitu loh saat ini, ya. Tetapi komitmen di sini sepertinya tidak dia yakini banget gitu loh, karena di tengah-tengah perasaan dia saat ini, dia memang apa ya, boleh dibilang belum mantap dengan apa yang dia jalanin gitu loh. Nah sekali lagi bahwa yang dirasakan dia justru di situ kamu tuh menjadi salah satu atau menjadi orang yang katakanlah menjadi ya katakanlah dia kepikiran kamu juga gitu loh. Kamu tuh salah satu orang yang dipikirkan oleh dia juga. Maksudnya salah satu bukan berarti ada banyak orang tuh, bukan gitu loh. Maksudnya kamu termasuk orang yang dipikirkan dia gitu loh. Dan dia sempat ngebayangin atau sempat dalam hati berpikir bahwa ini kayaknya cocok buat dijadikan pasangan gue nih, misalnya seperti itu. Bahkan ada keinginan dia untuk menjalin komitmen gitu. Tetapi di sini sepertinya kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, kamu harus menunggu karena sepertinya dia tuh lagi apa ya, ada sesuatu yang harus dia bereskan gitu loh. Makanya tadi saya katakan bahwa nggak ada salahnya kalau kamu menunggu sesaat sambil melihat perkembangan, tapi sekaligus kamu coba rasakan intuisi kamu seperti apa. Ya, kalau intuisi kamu mengatakan bahwa it's okay, tunggu aja nggak apa-apa, karena siapa tahu nanti ada keajaiban. Oke, tunggu. Tapi kamu juga mungkin kalau misalnya intuisi kamu mengatakan bahwa udahlah nggak usah ditunggu, ya sudah, berarti ikutin itu. Karena yang paling tahu dan bisa merasakan secara detail, secara dalam-dalamnya banget itu adalah kamu sendiri. Saya di sini sebagai tarot reader tentunya mencoba memberikan terjemahan dari yang saya tangkap ya, dan itu global ya, global. Artinya dari yang inti-inti, dari poin-poinnya saja, tapi secara detailnya ya semuanya kembali ke kamu lagi. Jadi kalau saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi itulah suara batin dia untukmu. Jadi artinya kalau boleh ditanya, terus gimana dong Mas Damar? Bolehkah saya berharap dan bolehkah saya mengharapkan? Saya katakan boleh saja gitu loh, karena segala situasi dan kondisi itu kan bisa berubah-ubah ya teman-teman. Seperti ini, saya katakan ada ebb and flow, naik turunnya, pasang surutnya kehidupan atau perasaan dia, shape shifting di sini, ada perasaan yang berubah-ubah. Jadi artinya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi gitu loh, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan ya kita juga harus realistis juga ya, bahwa ya kamu boleh menunggu, tapi juga jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang nunggu tapi ternyata nggak ada hasil apa-apa gitu. Jadi harus realistis juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu ya, memberikan semangat ya, motivasi sekaligus pencerahan, karena saya tahu dan saya menyadari betul bahwa ketika berada dalam kondisi seperti kamu teman-teman, lagi bingung, bimbang dan sebagainya, yang namanya pencerahan, curhat, sharing itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, saya berharap banget video ini menjadi salah satu alternatif untuk kamu mendapatkan pencerahan, sehingga kamu di sini memiliki atau menemukan semangat baru gitu loh. Ya. Dan satu hal yang harus kamu ketahui dan harus saya sampaikan bahwa
Ketika dia ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu, ya sudah, jangan sampai kamu tuh berlarut-larut ke dalam situasi yang tidak perlu disesali gitu ya, seperti itu. Dan hidup harus terus berjalan. Tapi harapan-harapan itu boleh dibangun gitu loh. Dan segala sesuatu itu bisa terjadi dan mungkin, ya. Yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin selama kita memang membangun getaran-getaran positif. Kenapa? Karena ada the law of vibration, dimana ketika vibrasi kamu positif, pasti kamu akan menarik hal-hal yang positif hadir dalam kehidupan kamu. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di sini dan belum subscribe, tolong dibantu buat subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, memberikan pencerahan kepada siapapun. Oke, dan buat yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan langsung chat WA yang di sini ya, atau di deskripsi juga bisa diklik linknya, kamu bisa langsung terhubung ke WA saya. Kamu boleh konsultasi, personal reading, bisa self healing, bisa spiritual coaching, dan boleh apa saja, termasuk misalnya kamu ngerasa bahwa susah banget pekerjaan kamu ngerasa ada masalah-masalah, terus ada keuangannya seret dan sebagainya, kamu ngerasa kayak ada energi buruk dalam diri kamu, nanti silahkan juga kita bisa bantu dengan membersihkan energi kamu, aura kamu dan sebagainya. Oke teman-teman, itu aja dulu. Sehat selalu, semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan di video berikutnya. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.